تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin azakumullah. Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampailah kita ke bagian yang keenam atau pasal yang keenam dari bab takdir. Ya. Kita masih di bab yang ketujuh, beriman kepada qada dan qadar. Sekarang masuk pasal yang keenam, mazhab salaf dalam qada dan qadar. Apa pandangan manhaj salaf? Apa keyakinan manhaj salaf dalam hal qada dan qadar? Kita di halaman 175, kitabnya enggak dibagi ya. Lalu kesimpulannya ada di halaman 180. Di kitab ini, Tauhid Jilid 2, ada 4 kesimpulan. Tapi karena waktu kita terbatas, hanya sampai syuruk, kita padatkan menjadi 3 kesimpulan tanpa mengurangi makna yang sesungguhnya. Pertama, beriman kepada rububiyah Allah yang mutlak. Beliau adalah Rabb, penguasa yang menciptakan segala sesuatu, yang mengajarinya, yang mentakdirkannya, yang menginginkannya, serta yang menulisnya. Ya, ini semua sudah kita paparkan beberapa kali pertemuan. Ini sebagai kesimpulan belaka, bahwa kita wajib beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah adalah bagian daripada tauhid. Tauhid rububiyah ifradullah ta'ala min jami'i af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Beliaulah Rabb, penguasa yang mencipta. Beliau yang mengajari, mengatur. Beliau yang mentakdirkannya. Beliau yang menginginkannya, menghendakinya. Serta beliau pula lah yang menulisnya di Lauh Mahfuz sebelum diciptakan, sebelum dieksekusi. Beberapa ayat pendukung bisa kita lihat di dalam halaman 176. Mulai dari Al-An'am surah yang ke-6 ayat 17. Bisa buka mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin
fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimbulkan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Ini sudah sering kita buktikan di mana-mana daerah, di mana-mana tempat orang musyrik mempersekutukan Allah. Orang bukan hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah kuburan. Orang bukan hanya meminta kepada Allah, tapi juga meminta kepada orang yang sudah mati. Lidahnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Lidahnya. Kenyataannya setelah mereka sholat, setelah mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka berputar ke belakang, menemui kuburan-kuburan leluhur mereka, kuburan syekh mereka. Mereka meminta berkhidmat di situ, meminta kepada orang yang berkubur di situ. Dan menurut pengakuan mereka, itulah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantahnya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dia, perhatikan, D huruf besar, maksudnya Allah itu sendiri yang menghentikan. Lihat beberapa contoh. Orang menyembah Nyi Roro Kidul. Orang melakukan lorong sesaji, larung sesaji. Makanan yang enak, minuman yang lezat, dilarung ke laut. Dan itu juga dipimpin oleh orang yang berkalung serban, yang berpeci putih, yang berpenampilan sebagai ulama, sebagai ahlul ibadah. Nah, lalu ketika Pangandaran dihantam tsunami, kemana Nyi Roro Kidul? Allah juga yang menghentikan tsunami itu. Kemarin-marin Allah buktikan lagi. Ketika orang menyembah kuburan, syekh, wali, memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani yang jauh di Sumatera Barat. Orang mengelu-elukan Syekh Burhanuddin Angku Saliyah. Ketika Sumatera Barat dihantam gempa, banjir bandang, kemana Angku Saliyah? Kemana Syekh Burhanuddin? Ternyata Allah juga yang menghentikan bencana tersebut. Begitu pula di Aceh, Tamiang, di Tapteng, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tidak ada yang menghentikan bencana itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka terlalu zalimlah orang yang masih mempersekutukan Allah, yang masih musyrik, masih meminta kepada selain Allah. Padahal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah.
Kenapa masih minta kepada selain Allah seperti orang yang sudah mati dan kuburan orang soleh. Selanjutnya At-Taubah surah yang ke-9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada mereka, Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Apa yang ditetapkan Allah, itulah yang berlaku. Yang tidak ditetapkan Allah tidak akan berlaku. Suatu kepastian. Ini qala Allah, ini firman Allah yang tidak ada syak di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Walaupun kita tidak datang ke daerah yang terkena dampak bencana, tentu kita melihat video, kita melihat penayangan. Kita ambil satu contoh di Aceh misalnya. Di tengah-tengah daerah Aceh luluh lantak oleh banjir bandang. Ternyata masih ada satu masjid dan pesantren yang masih berdiri kokoh. Padahal di sekitarnya rumah-rumah hancur. Rumah-rumah beton hancur berantakan. Demikian dahsyatnya banjir bandang. Tapi kenapa masjid ini, kenapa pesantren ini masih berdiri kokoh? Inilah bukti daripada firman Allah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dan sekaligus merupakan bukti penjagaan, pemeliharaan Allah terhadap apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depan. Di masjid itu orang mentauhidkan Allah. Karena di masjid itu orang berzikir, bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, memuji Allah, bertakbir, membesarkan Allah. Maka Allah tahu itu. Allah tidak tidur. Demikianlah bentuk penjagaan Allah. Di pesantren diajarkan tauhid, bagaimana mengesahkan Allah. Allah tahu itu. Allah tidak tidur. Demikian bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kurang yakinkah kita dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Kali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa rububiyah Allah, Allah sebagai penguasa mutlak, Allah mencipta, Allah memelihara, Allah juga yang menghancurkan. Tentu yang mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian timbul pertanyaan, kenapa itu dipelihara oleh Allah, ini dihancurkan oleh Allah?
Kenapa tidak dipelihara semuanya? Kenapa tidak dihancurkan semuanya? Ternyata Allah punya mindset tersendiri. Allah punya alasan-alasan tersendiri yang tidak semua kita yang bisa memahaminya. Hanya orang-orang yang bening hatinya, itulah yang akan memahami bagaimana perencanaan dan eksekusi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ke Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Dalam riwayat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir itu telah ditulis di Lauh Mahfuz. Maka dari itu tidak sepantasnya kita menyesali apa yang sudah terjadi. Setelah kita berhati-hati, setelah kita mawas diri, ternyata kena juga. Ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah dan Allah berbuat sekehendak. Tidak boleh kita menyesali. Tuh kan, gara-gara kamu, saya yang kena. Tuh kan, dari tadi sudah gua katakan. Kamu bandel sih. Jadi menyesali seperti itu. Tidak boleh menyesali. Yang penting dari awal kita sudah berhati-hati, kena juga. Qadarullah wa ma syaa. Sudah ketentuan Allah. Dan Allah berbuat sekehendak. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, menimpa alam semesta dan pribadi kita sendiri, itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama, bahwa beriman kepada rububiyah Allah yang mutlak. Dialah Rabb sebagai penguasa, sebagai pencipta sesuatu yang mengajarinya, yang mentakdirkannya, yang menginginkannya, serta menulisnya di Lauh Mahfuz. Yang kedua, seorang hamba mempunyai kemampuan, mempunyai kehendak, mempunyai pilihan, ikhtiar, yang dengan kesemua itu terwujudlah perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan itulah mereka mempertanggungjawabkan dan menerima balasan. Fa in khairan fa khairun. Kalau perbuatannya baik, maka balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya buruk, balasannya juga buruk. Kalau hanya sebatas poin yang pertama tadi, maka semua orang menyerah kepada Allah. Ya, gimana lagi, sudah ketentuan Allah. Kenapa miskin, Mas? Ya, sudah ketentuan Allah, tapi berusaha malas. Kenapa bodoh, Mas? Ya, sudah ketentuan Allah, gimana lagi, tapi belajar malas. Ngaji nggak mau. Orang ngaji, kita pulang. Orang belajar, kita tinggalkan. Kita menutup diri. Dan masih banyak kaum muslimin yang menutup diri.
Di mana ngaji? Dakwah. Oh, yang ustadznya jenggotan itu ya? Yang ustadznya cingkrang itu ya? Yang ustadznya Wahabi ya? Saya nggak mau. Ini bentuk menutup diri. Mereka alergi dengan Wahabi. Apakah seburuk itu Wahabi? Apakah sesesat itu Wahabi? Seburuk-buruk Wahabi tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Seburuk-buruk Wahabi tidak pernah ikut Natal bersama. Seburuk-buruk Wahabi tidak ikut gotong-gotong patung Bunda Maria. Wahabi tidak pernah baca Quran di gereja. Kenapa Wahabi masih dikatakan sesat? Kenapa tidak mau mendengarkan dulu apa yang disampaikannya? Padahal yang disampaikan tidak lebih dari qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Ahlul kitab, orang-orang kafir, gara-gara menutup diri inilah kebenaran tidak masuk. Di awal-awal suratul Baqarah, innal ladzina kafar, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'andzartahum am lam tundirhum, kau berikan peringatan atau tidak kau berikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak bakal beriman. Kenapa? Kafaru. Apa arti kafaru? Menutup diri. Dan menutup diri itu bukan hanya ahlul kitab. Menutup diri itu bukan hanya orang kafir. Orang-orang Islam banyak juga yang menutup diri. Contoh itu tadi, kalau Wahabi gua nggak mau. Kalau Wahabi gurunya, ustaznya saya gua nggak mau. Itu namanya menutup diri. Sudah pernah nggak mendengarkan apa yang disampaikan Wahabi? Kenapa nggak mau mendengarkan? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak respect. Orang kalau memang belum mencoba menikmati duren, dia anti dengan duren. Apaan tuh duren? Kulitnya berduri. Saya luka karena gara duren. Tapi orang yang faham, yang arif, dia belah itu duren, dia singkirkan durinya, dia nikmati isinya. Memang tengah-tengah dakwah salaf ini ada juga kekurangan-kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan untuk kita ambil. Ambil yang benar, yang disampaikannya, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kelemahan-kelemahan dari penyampainya itu tinggalkan. Jangan diambil. Jadi, seorang hamba mempunyai kemampuan, mempunyai kehendak, mempunyai ikhtiar, dengan kesemuanya itulah munculnya perbuatan. Karena kehendak hamba, karena keinginan hamba, karena ikhtiarnya hamba, muncullah perbuatan. Jika perbuatan itu baik, maka akan dibalas oleh Allah dengan yang baik. Mungkin perbuatan itu salah, maka akan dibalas oleh Allah dengan yang salah. Ini menunjukkan bahwa tidak semuanya diserahkan kepada Allah. Saya bodoh karena Allah, saya miskin karena Allah, tapi tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha. Ya. Ini juga suatu kekeliruan. Penulis menurunkan Al-Mulk ayat 2 dan Hud ayat 7. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Supaya dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Seakan-akan dunia ini ajang pertandingan. Allah ciptakan kita
Allah ciptakan juga perbuatan kita. Allah ciptakan juga fasilitas untuk itu. Silahkan kalian bertanding, silahkan kalian berlomba, silahkan kalian berpacu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Nah, kalau di sini kita tidak bisa mempersalahkan Allah. Kita tidak bisa mempersalahkan, mengkambing hitamkan takdir. Tidak bisa. Karena kepada kita diciptakan perbuatan, diberikan hak pilih, hak ikhtiar, memilih mana yang terbaik untuk kita. Mau sukses, berusahalah yang rajin. Mau berilmu, belajarlah yang rajin. Hasilnya Allah lah yang akan menentukan. Nah, maka Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu siapa yang lebih baik amalnya. Sekarang kita sedang bertanding. Sekarang kita sedang berpacu. Arealnya dunia. Silahkan berbuat yang terbaik, termasuk Ramadan. Ingat, Allah tidak pernah berfirman, ayyukum aktsaru amala. Siapa di antaramu yang lebih banyak amalnya? Tidak. Kalau Allah menekankan siapa yang lebih banyak amalnya, tidak akan dikurangi sholat dari 50 kali sehari semalam. Kenapa Allah mendiskon, mengurangi perintah sholat dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam? Menunjukkan Allah tidak butuh ibadah yang banyak, tapi Allah perlu ibadah yang berkualitas, ibadah yang bermutu. Ibadah yang berkualitas itu yang mukhlishon lillah, yang ikhlas karena Allah, yang muwafiqan lis sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Itu ibadah yang berkualitas. Walaupun tidak usah banyak-banyak. Karena Allah punya cara sendiri melipat gandakan amal itu. Sudah berapa kali kita puasa Ramadan ini? Hari yang keberapa ini? Setiap hari berapa kali kita sanggup puasa? Siapa bisa jawab? Setiap hari berapa kali kita sanggup puasa? Ada yang puasa 2 kali sehari? 3 kali? Apalagi. Tapi Allah menyediakan pahala berkali-kali. Walaupun kita puasa 1 kali, Allah punya cara sendiri. Maka disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man fattara sha'imah kana lahu mithlu ajri. Siapa yang membukakan orang puasa, mensuplai makanan untuk orang berpuasa ketika berbuka, Allah menyediakan pahala tambahan sebanyak orang yang berbuka itu. Nah, ini caranya Allah melipat gandakan pahala itu. Maka kita tidak usah pikir peras keringat, banting tulang untuk beribadah. Nggak perlu. Ibadahlah secukupnya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Perkara pahalanya Allah udah sendiri melipat gandakannya. Puasa kita 1 kali, tapi pahalanya bisa berkali-kali. Tergantung program kita. Berapa orang yang kita sediakan perbukaan puasa. Tinggal gitu. Berapa orang? Kali ibadah puasa. Sudah sekian kali lipat pahala puasa kita. Begitu juga qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih, witir. Berapa waktu yang kita butuhkan tarawih dan witir? Sudah berapa malam kita tarawih? Berapa waktu yang kita butuhkan? Paling 1 jam. Ternyata kita tidak perlu tarawih berjam-jam. Kenapa? Karena pahala tarawih berjam-jam sudah disediakan Allah untuk tarawih 1 jam. Masya Allah, kurang apa lagi Allah?
Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, usiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, para ulama mengatakan yang dimaksud adalah sholat tarawih, sholat witir. Usiba lahu qiyamul lail, dihitungkan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Bayangkan, kuat nggak kita sholat semalam suntuk? Pasti nggak kuat. Karena mata butuh istirahat, mata butuh tidur. Nah, walaupun kita sholat tidak semalam suntuk, walaupun kita tarawih hanya 1 jam saja, tapi pahala sholat semalam suntuk disediakan Allah kalau kita melaksanakan tarawih berjamaah. Sempat ke masjid, alhamdulillah. Tidak sempat ke masjid, di rumah berjamaah, kita mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jangan tarawih sendiri-sendiri. Nah, ini yang diuji Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapa di antaramu yang lebih baik amalnya, yang lebih berkualitas amalnya. Sekali lagi, sekarang kita sedang berkompetisi. Sekarang kita sedang bertanding. Wabil khusus dalam areal Ramadan. Secara umum, bumi Allah ini adalah ring tempat bertanding, tempat berpacu. Siapa nanti yang akan lebih baik, ya, akan jatuh kepada ranking 1, ranking 2, dan ranking sekian. Selanjutnya Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb, dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh memilih mau beriman atau mau kafir. Allah tidak paksa kita beriman, Allah tidak paksa kita kafir. Dan untuk itu Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Setelah itu Allah juga sediakan fasilitas. Kalau mau beriman, Allah sediakan malaikat sebagai pembisik. Teruslah, kapan lagi? Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir untukmu. Tahun depan mungkin kamu sudah mati. Tetaplah semangat beribadah di Ramadan kali ini. Mungkin Ramadan terakhir untukmu, kata malaikat. Kalau mau kafir, ada juga pembisiknya. Siapa? Syaitan. Ngapain ngaji? Itu juga yang disampaikan kok. Yang dulu-dulu juga. Seperti yang kita sampaikan pertama tadi. Apalagi gurunya Wahabi. Itu tuh kan bisik. Dan ingat, syaitan itu minal jinnati wan. Terdiri pada jin dan manusia. Jadi manusia yang menyesatkan umat itu syaitan. Yang menggelincirkan umat itu adalah syaitan. Maka berusahalah menyampaikan yang baik-baik supaya kita tidak menjadi syaitan. Sudah ada orang ngaji dipengaruhi. Sudah ada orang berjalan lurus dibelokkan. Itu syaitan.
Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mau beriman, ya berimanlah. Dan barang siapa yang mau kafir, ya silahkan. Gak ada urusan. Siapa yang mengikuti sunnah Rasul, silahkan. Siapa yang mau anti dengan sunnah Rasul, juga monggo. Silahkan nanti bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Penentang tauhid, penentang sunnah, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Al-yaum nakhtimu ala afwahihim. Suatu hari nanti akan kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka menjadi saksi apa yang mereka kerjakan. Nah, oleh sebab itu, mau baik, mau buruk adalah pilihan kita sendiri. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Neraka untuk orang yang zalim, untuk orang yang kafir, untuk orang yang menyimpang. Neraka itu adalah api yang panasnya 70 kali panasnya api dunia. Siapkah kita dipanggang dengan api yang lebih panas itu? Yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Minumannya adalah cairan tembaga yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahatnya yang paling jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan salahkan Allah. Sekali lagi, jangan kambing hitamkan takdir. Pilihan di tangan kita masing-masing. Kemudian atur ayat 21. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Fa in khairan fa khairun. Kalau kerjaannya baik, akidahnya tauhid, ibadahnya sesuai sunnah, maka Allah akan berikan apresiasi, penghargaan berupa surga. Tapi kalau pekerjaannya jelek, akidahnya musyrik, ibadahnya bid'ah, tanggung nanti balasannya di akhirat. Sekali lagi, pilihan di tangan kita. Kemudian At-Takwir ayat 28. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Yaitu bagi siapa di antaramu yang mau menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang, bagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam satu hadis. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasulullah membuat garis yang lurus dengan tangannya. Tsumma qala, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Lalu wa khatta khututan an yaminihi wa shimalih. Kemudian Rasul membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tsumma qala, hadihi subulun mutafarriqah. Inilah jalan-jalan yang banyak yang mencerai-beraikanmu, yang memecah belahmu. Di sini jelas, saudara-saudara, jalan yang mempersatukan kita hanyalah jalan Allah, jalan tauhid. Sementara jalan yang lain, jalan yang musyrik, itu jalan yang akan memecah belah. Lalu syaitan memutar balikkan fakta. Dikit-dikit tauhid, memecah belah umat. Dakwah salaf dituding pemecah belah umat. Padahal dakwah salaf dakwah pemersatu, bersatu kepada jalan Allah. Jangan menempuh jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan kita.
Itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perbuatan kita tidak menunggu di akhirat. Di dunia sudah mulai memetik hasilnya. Sekarang kita ke Asy-Syura, surah 42 ayat 30. Halaman 179. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tangan mencencang, bahu memikul. Jadi musibah yang menimpa kita itu karena perbuatan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir. Allah telah maafkan yang lebih banyak dari kesalahan-kesalahanmu itu. Kalau mau dibongkar, banyak kesalahanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang banyak itu sudah diampuni, tinggal sedikit dijadikan bencana, tinggal sedikit dijadikan musibah. Kenapa sih kok tanggung-tanggung amat? Diampuni sih semua, kenapa? Tidak. Tapi Allah punya tujuan sendiri. Dijawab oleh Allah di ayat yang lain. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak jelas kerusakan di darat maupun di laut disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah memerasakan sebagian akibat daripada dosa yang kamu lakukan. Endingnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau diampuni semua, manusia nggak sadar dengan kesalahannya. Mereka masih suci, mereka masih merasa suci, mereka masih merasa benar, maka perlu dijewer telinganya. Ya. Jadi musibah, bencana itu jeweran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kembali ke jalan yang benar. Yang terlanjur musyrik bertaubat, kembali mentauhidkan Allah. Yang terlanjur bid'ah kembali bertaubat untuk melakukan yang sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, kata Nabi, wal khairu kulluhu fi yadaika, wasyarru laisa ilaika. Segala kebaikan berada pada kedua tanganmu ya Allah. Semua yang baik itu datangnya dari Allah. Sebaliknya, wasyarru laisa ilaika. Keburukan tidaklah dinisbatkan kepada. Ya. Selanjutnya, ya. Tadi saya katakan sebenarnya 4 poin, tapi kita ringkaskan. Poin yang ketiga kita gabungkan kepada yang kedua. Namun semua itu tidak keluar dari kudrah dan iradah. Tidak keluar dari kudrah, iradah dan masyiah Allah. Ya. Kita lakukan yang baik-baik, kita lakukan yang buruk-buruk, apapun yang kita lakukan. Kesemuanya itu dalam lingkaran, dalam koridor kudrah, kekuasaan Allah, iradah, kehendak Allah, dan juga masyiah. Masyiah itu juga kehendak Allah. Kita bermuara kepada sebuah ungkapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, melainkan hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya pilihan, kita punya ikhtiar, tapi itu semuanya dalam koridor kudrah, kekuasaan Allah, iradah, masyiah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yang keempat, ya, yang keempat dalam kitab, tapi di papan tulis yang ketiga. Qadar baik dan qadar buruk
Ini tentu sudah familiar di telinga kita. Rukun iman yang ke-6, yang terakhir. Wa tu'mina bil qadri khairih wa syarrih. Jawaban Nabi terhadap pertanyaan malaikat. Anda harus percaya juga kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini tidak bisa lagi ditipek. Sudah terpatri dalam memori kita. Qadar itu dua, qadar baik dan qadar buruk. Namun, perhatikan, qadar yang baik maupun yang buruk adalah bila dinisbatkan kepada makhluk. Ada qadar baik, ada. Tapi sebaliknya, jika dinisbatkan kepada Allah sebagai Khaliq, maka seluruh qadar itu baik. Tidak ada qadar itu yang buruk. Ya. Ketika datangnya dari Allah, dari Khaliq, semua qadar itu baik, nggak ada yang buruk. Kenapa? Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah tidak pilih kasih, semuanya dikasih. Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Tidak mungkinlah Allah memberikan yang buruk buat hambanya. Mustahil Allah yang pengasih dan penyayang memberikan yang buruk. Semua yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampainya di makhluk, nah itu menjadi dua. Kadang menjadi baik, kadang menjadi buruk. Kita ulang. Qadar yang baik maupun yang buruk adalah bila dinisbatkan kepada makhluk. Adapun jika dinisbatkan kepada Allah sebagai Khaliq, maka seluruh qadar adalah baik. Dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Sering kita contohkan. Ketika kita sakit, ketika kita demam, jangankan mandi, melihat air saja menggigil. Kan begitu orang meriang. Lewat tukang jamu. Bayu, jamu. Mampir dengan jamu. Bapak mau sakit apa? Saya demam, saya meriang udah berapa hari, kasih saya jamu biar cepat sehat. Diambil oleh tukang jamu. Saya tanya, rasa jamu itu manis apa pahit? Pahit. Dasar tukang jamu kurang ajar. Tahu selera saya pahit, dikasih jamu yang pahit lagi. Kenapa sih Mbak nggak dikasih yang manis? Apakah tukang jamu itu jahat? Justru karena baiknya tukang jamu dikasih jamu yang pahit. Kalau dikasih yang manis tambah jadi demam kita. Ya. Sampai di lidah kita jadi buruk jamu itu. Tapi berangkat dari tukang jamu, jamu itu sampai di lidah kita jamu itu pahit, tapi berangkat dari tukang jamu itu baik. Contoh lain. Tidak benar ini tukang jamu. Saya berobat ke yang lain, kita ke dokter. Ya. Dokter mendiagnosa penyakit kita. Oh, Bapak sakit ini, sakit itu, sakit ini. Saya suntik ya. Siap Pak Dokter. Lalu diambillah jarum suntik, ya, diisi obat. Jarum itu tajam, ditancapkan ke dinding atau ke paha kita. Paha kita. Sakit. Pak Dokter nggak tahu saya sakit. Saya sakit ditusuk lagi. Memang dokternya nggak bisa diajak kerjasama. Jahatkah dokter? Justru karena baiknya dokter, kita dikasih obat melalui jarum suntik. Sakit sedikit, tahan itu. Insya Allah. Beberapa saat kemudian akan sembuh. Sama dengan minum jamu tadi. Nah, itulah gambaran kenapa Allah mengirim yang kurang enak berupa bencana, musibah, ya. Itu untuk membasuh kita, untuk mensucikan kita, untuk memperbaiki kita.
Karena kita tidak mau baik-baik, dasar kita bandel, maka perlu dijewer supaya lebih baik. Besi yang sudah karatan perlu dibakar untuk kebaikan untuk besi. Bukan memusnahkan besi, tapi supaya besi itu bisa menjadi baik. Itulah yang nomor 4 itu. Yang nomor 3 di papan tulis bahwa qadar baik, qadar buruk itu ketika sampainya kepada manusia. Tapi berangkat dari Allah Subhanahu wa taala, semua qadar itu adalah baik. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena rahmannya Allah, itu karena rahimnya Allah. Allah tidak pernah jahat kepada hamba. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pekan depan kita berlanjut kepada bagaimana kalau berdalih dengan qada dan qadar untuk melakukan maksiat. Saya enggak puasa ini karena qadarullah, Ustaz. Bagaimana? Pekan depan kita jawab insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, Pak. Ya, ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga menciptakan perbuatan kita. Ya. Allah menyediakan ring sebagai tempat perlombaan bagi kita, tempat pertandingan buat kita. Lalu kemudian kita dipertandingkan, ya, kita berpacu, kita berlomba, kita ya, untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, dalam perlombaan itu ada yang ya menang, ada yang kalah. Ya. Lalu yang menang maka dia akan mendapatkan hadiah, yaitu surga. Yang kalah akan disediakan neraka. Jadi itulah pembicaraan daripada takdir menurut manhaj salaf. Ya. Maka tidak semuanya diserahkan kepada Allah. Karena kita punya hak pilih. Kita punya hak ikhtiar. Kita bisa menentukan hidup kita sendiri. Namun kesemuanya itu dalam koridor kudrah, kekuasaan, iradah, ya, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menggapai yang terbaik itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang bagus diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Nah, para ulama mengatakan doa ini bagus dibaca ketika mengakhiri sholat. Ya, sebelum salam, akhiri dengan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Wa syukrika, dalam bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dalam memperbagus ibadahku. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita lemah. Mustahil kita akan menjadi orang soleh tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede dulu. Wah, saya hebat, Ustaz. Dia takwa itu saya yang paling soleh. Jangan pede dulu. Itu atas kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengundang kudrah dan iradah itu? Doa. Diajarkan oleh Nabi doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Zikir aja harus minta tolong. Apa susahnya sih zikir? Dan saudara, zikir itu sepertinya gampang. Tapi banyak orang salah dalam berzikir. Katanya berzikir, kenyataan berdendam. Ya.
Katanya dia sedang berzikir, tapi kenyataan berdendang. Bukan hanya berdendang, tapi bergendang. Bukan hanya bergendang, tapi bergoyang. Kan itu yang kita lihat. Kalau berzikir itu bisirri, ya, dengan berbisik wadunal jahri, tanpa mengeraskan suara, itu zikir yang benar. Tapi kita lihat banyak orang berzikir sambil berdendang, nyanyi-nyanyi, ya. Sebelum azan nyanyi, setelah azan nyanyi, setelah sholat nyanyi lagi. Masjid sudah beralih fungsi seperti TK, yang nyanyi anak-anak lagi. Dengar saja, sebelum azan nyanyi-nyanyi, anak-anak nyanyi-nyanyi, setelah azan nyanyi lagi, setelah sholat nyanyi lagi. Zikirkah mereka? Tidak, karena zikir berbisik, bukan dengan mengeraskan suara. Ayatnya jelas, Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah bagaimana zikir yang baik. Apalagi wa syukrika, dalam bersyukur kepadamu. Kok bersyukur juga minta tolong? Apa susahnya sih bersyukur? Banyak orang katanya bersyukur, kenyataannya bersyukur. Apa bedanya bersyukur dengan bersyukur? Bersyukur berterima kasih, bersyukur mabok. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati salat kalau kau sedang mabuk, kata Allah. Lihat saja tuh 17-an. 17-an kan katanya bersyukur kepada Allah. Syukur nikmat kemerdekaan. Kenyataan apa? Yang diisi lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba pacu karung. Akhirnya panjat pinang, goyang dangdut. Goyang dangdut. Syukur nikmat kemerdekaan belum afdol kalau belum ada goyang dangdut. Apakah itu syukur nikmat? Itu syukur namanya. Kau mengisi syukur nikmat dengan dosa. Bersyukur itu mengerjakan pahala, bukan mengerjakan dosa. Maka perlu kita minta tolong kepada Allah bagaimana cara bersyukur yang benar. Terus yang ketiga, wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita akan beribadah semaunya kita. Bukan semaunya syariat. Perhatikan saja, selama Ramadan ini, ada juga tarawih itu ngejar target, mau bersetoran, tarawih buru-buru. Ya. Itu ibadah yang nggak benar. Tarawih itu sesuai dengan bahasa tarawih, berleha-leha, bersantai-santai. Tarawih itu pelan-pelan, bukan buru-buru. Perlu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkompetisi supaya kita menang, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian, Pak. Jadi yang Bapak tanyakan itu betul semua. Apakah itu takdir Allah? Iya, takdir Allah. Apakah kita berlomba itu kita mendapatkan? Iya. Ya. Jadi takdir Allah iya, usaha kita iya. Kombinasi antara takdir dan usaha kita, itulah manhaj salaf dalam meyakini qada dan qadar. Wallahu a'lam. Lagi? Cukup ya? Oh, ada Pak Joko. Nongko Pak. Konsep karomah. Karma. Asal dari karma ini dari agama Buddha. Ya. Asal istilah karma, karma. Ya. Itu adalah dari agama Buddha. Namun, ya, yang mirip dengan itu, ya, serupa tapi tak sama. Apa kata Allah? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuknya apa yang telah dia lakukan. Ya, kalau yang baik yang dia lakukan, hasilnya dia dapatkan. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau yang buruk dia lakukan, maka dia dapat jatahnya, ya, akibatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya. Kalau kamu berbuat baik, kamu mendapatkan kebaikan itu sendiri. Wa in asatum falaha.
Kalau kamu berbuat jahat, maka juga ada berbuat jahat. Ya, memang ada kemiripan dengan karma, tapi tidak sama. Ya, tidak sama. Karena karma itu adalah dari agama Buddha. Tapi mirip dengan karma itu, ya, perbuatan kita mempengaruhi apa yang kita terima. Berbuatlah yang baik-baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Berusaha menolong orang, kita akan ditolong orang. Berusaha mempermudah orang, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jahat kepada orang, kita akan menerima kejahatan itu. Kita mempersulit orang, Allah akan mempersulit diri kita sendiri. Kita menutup aurat orang, menutup kejelekan orang, Allah tutup kejelekan kita. Kita bongkar kejelekan orang, Allah akan bongkar kejelekan. Mirip dengan karma, tapi tidak sama. Demikian Pak Allah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.